kuring sinaran rekan-rekan Bapak Kepala Desa Sukapura, Pak Sekretaris Desa Sukapura sareng rekan, mudah-mudahan dina dinten ieu aya ginanjar kawilunan, aya kabarangan di Gusti Allah nu Maha Suci. Sareng oge nu simkuring dibanggakeun ka rekan-rekan masyarakat Sukapura, para pelaku usaha, para pedagang UMKM anu aya di alun-alun Kecamatan Sukaraja, Desa Sukapura. Mudah-mudahan dina dangu ayeuna urang tiasa silaturahmi manjangkeun tali rezeki sareng kasehatan eta nu dijangikeun ku pangeran dina pitakeun. Salajengna panginten maksar sinaran tujuan Pak Bu sinaran dengan pemerintah Desa Sukapura. Bios dicampur itu Pak. Ya. Kedatangan kita ke sini itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah bentuk rasa memiliki, sebuah bentuk kepedulian baik secara sosial, baik secara ekonomi, baik itu secara budaya yang ada, yang tumbuh dan berkembang di lingkungan khususnya di alun-alun Desa Sukapura di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kami dalam rangka mewujudkan keadilan yang merata secara sisi ekonomi, karena ada berbagai mungkin aspirasi, ada berbagai keresahan-keresahan yang timbul hari ini di baik itu di masyarakat maupun di para pelaku usaha, di pedagang-pedagang di sekitar alun-alun Sukaraja, yaitu terkait dengan pertama mungkin status yang menyangkut tentang status wilayah, status tanah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait status wilayah pemilikan tanah. Ya, penguasaan. Ya, di alun-alun Sukaraja. Ya. Yang kedua terkait dengan retribusi yang ditarik dari para pelaku usaha yang ada di alun-alun Sukaraja. Itu mungkin untuk materi-materinya ya, supaya kita diskusinya lebih jadi dialog yang bijak gitu. Selanjutnya mungkin terkait dengan penataan dan penertiban para pedagang. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu terkait dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha ataupun infrastruktur yang dibutuhkan di alun-alun Sukaraja. Yang keempat, yang kelima terkait dengan pembangunan Bajaringan yang sekarang sedang dalam proses, mungkin masih dalam proses ya, belum selesai. Ya, itu yang ke selanjutnya itu mungkin nanti bisa ditambah. Bisa diperkembangkan gitu ya, dalam dialog. Nah, untuk yang pertama terkait dengan status wilayah pemindahan waktunya, status wilayah alun-alun Sukaraja ini simpang siur, tentunya ini domainnya terkait pengelolaan dan penguasaannya, apakah ini dikuasai oleh Desa Sukapura? Ada informasi yang berkembang lagi ini milik yayasan, gitunya. Ada yang berkembang lagi, ini ada kontrak dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh salah satu stakeholder atau leading sectornya itu disebut. Nah, kami minta penjelasan mungkin karena data ataupun informasi yang diperoleh dari pemerintah Desa Sukapura pasti akan utuh gitu kan informasinya, karena dilengkapi dengan administratif. Jadi kami minta penjelasan terkait dengan itu dulu. Poin yang pertama itu dulu. Domain ataupun status penguasaan, domain pengelolaannya ini tanah alun-alun itu siapa gitu. Nah itu pertama dulu nanti itu. Kepemilikan. Baik, kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan. Ya, jadi supaya leading sector mana sekarang yang bertanggung jawab untuk pengelolaan di alun-alun Kecamatan Sukaraja. Satu-satunya kan ya. Mana? Itu dulu ya. Siap. Atau karena supaya fokus di dalam satu item gitu ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Akang bahwa itu pertama status kepemilikan tanah juga dengan penguasaan terhadap pengelolaan wilayah di dalam area penggunaan silaturahmi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi baik malam itu jalani ini baik warga desa Papua warga dari budayanya oke budaya tamu undangan hari ini diberi tidak silaturahmi dan kesadaran setempat yaitu warga desa Sukapura sadaya kayak gitu karena nuhun biasa tepat bisa terangkan hanya sasaan menghiji bang pas terpakai berarti alhamdulillah diberi nuhun kasih pinana oke kita ada dua acara ada acara Kapolsek tanaman jagung di desa Sindajaya apa tadi ada tamu lah itu bedoken itu Kapolsek dia sampai ya sering yang paling gampang sarang warga masa sah air bisa gitu lah kita nuhun beri oke salah jenah Pak Inten tadi permasalahan naraskeun masalah status tanah dan domisili Ya, terkait status tanah itu kepemilikan tanah itu oleh siapa, kemudian penguasaan dan pengelolaannya itu oleh siapa. Status tanah semenjak kuring dari kepala desa yang statusnya tanah desa Tanah desa. Tanah desa. Berarti masuk menjadi tanah khas desa, aset desa. komunitas desa seperti tanah desa seperti pasar alun-alun setiap bangunan SD karena tanah desa dapat disekedar satu poin adalah yang lain-lainnya ya masuk biasa dengan ini fokus ke pokok masalah. nanti status alun-alun disebut status tanah desa kan domisilinya karena termasuk RT 01 Sukapura karena bapaknya susukan. Oh, dan kan tanah alun-alun anu sarang aya berdiri kios sarang lapangan teh masukna kana RT 1 Sukapura. Berarti RT Pak Dudu Penduduk. Apa itu status tanah sarang domisilina Ya. pas Pengelolaan itu dari pengelola. Yang kegiatan semua yang ada di terjemah itu siapa yang mengelola, apakah di sebenarnya apakah di pihak ketiga maksudnya apakah pihak lain atau pihak pengelola alun-alun semenjak diberi dari kepala desa yang ditugaskan dari desa adalah jadi Pak Edi desa tugas untuk mengelola alun-alun. Ya. Ya, aku dialog ini ibunya harus lebih teratur gitu bagaimana pembahasan dan kan waktu di perjalanan tegas ini bahwa status domain kepemilikan dan wilayah secara administratif itu adalah tanah khas desa milik desa Sukapura tapi masuk ke dalam wilayah RT 1 Sukapura. Nah, untuk bangunan Pak Bu ya terkait dengan bangunan itu dibentuk ataupun dibangun dari awal yang kios-kios tersebut itu oleh desa ataukah oleh pemilik kios? Berhubung ya sesuai dari kepala desa itu bangunan sudah ada. Ya. Jadi yang tahu permasalahan bangunan toko-toko yang ada di alun-alun Sukarja mungkin aparat desa yang sudah lama di sebagai perangkat desa mungkin yang tahu adalah Pak Ana atau Pak Dedi ya, atau Pak Adat mungkin tahu permasalahan kalau situ yang setelah menjadi kepala desa itu sudah ada cuma berlanjutkan karena masalah PDD kali tidak Pak ya makanya dikatakan nanti manusia panjang satu pengetahuan juga bisa gini kronologisnya. Saya sudah di desa itu tahun 2005, sebelumnya 2022, 2023 di BPD desa bersama almarhum Pak Haji Nanawati, Pak Yudi, dan rekan-rekan yang lainnya. Nah, ketika itu ya kami masih menjabat sebagai zaman dulu masih ada Poldes polisi desa, jadinya Pak Anan. Nah, sekitar tahun 2007 atau 2009
itu bangunan itu kalau nggak salah hanya bagian depan saja sebanyak, ingat saya antara 12 kios atau 17 kios yang temboknya memanjang, ada sekat-sekat, depannya pakai video. Ini seingat saya. Terus yang paling pertama itu Pak, jadi klarifikasi bisa dilempatnya. Yang pertama itu ada tukang upat tahu, entah milik siapa pernah yang tahu, tukang cukur, tukang tambal ban, sepanjang sampai ke sana ada kantor pos kalau nggak salah di sana. Nah waktu itu ada masih zaman dana aspirasi yang jadi pemborongnya itu orang Sambong. Saya nggak tahu lupa namanya, gitu ya. Nah dibenahilah, dibikin jalur-jalur seperti terminal waktu itu. Nah untuk bangunan yang di depan yang tadi saya ceritakan antara 12 dan 17 saya masih ini gitu ya. Itu bangunan konon kabarnya milik orang tuanya masing-masing dibangun sendiri katanya gitu ya. Bangun sendiri-sendiri sehingga dengan ada penataan kios yang baru itu mereka dipindahkan ke bangunan yang baru. Jadi ke bangunan yang baru dengan kompensasi waktu zaman itu 2,5 juta per kios. Kompensasi itu karena menggunakan bangunan baru yang lebih permanen, uangnya untuk membiayai meratakan yang depan kecamatan di Doser itu. Ayah anak Doser kalau sampai pas apa saya teh? Panganan. Ya, Doser di sana di Doser sehingga masuk ke situ itu tidak ada kontrak, tidak ada sewa, tidak ada sok ketempatan yang kasih kompensasi untuk biaya meratakan lapangan yang depan kecamatan yang sekarang digunakan sebahagian oleh PDAM itu. Nah setelah itu yang jadi koordinator mengumpulkan uangnya itu Pak Aep Kulinda. Jadi saya di sana aja Pak Jaja, Pak Sekda Pak Jaja. Pak Jaja, Aep beli eta, beli solar, kerja makanan di dalam eta, kumaha di PKN. Aep kita terbit, manu gitu. Apa lunas tadi saya nggak tahu Pak, gitu ya. Nah jadi seperti itu. Adapun sekarang kok jadi lebih banyak kesininya. Itu saya pun nggak tahu sebagai karyawan di bawah saya juga nggak tahu turun campur dengan yang ini tadi itu kan ya. Tapi langsung respon tentunya ya sebagai memberikan tanggapan. Jadi tadi ada itu sumber anggarannya dari aspirasi, bukan dari dana desa dulu. Bukan Pak, belum ada dana desa masih tribulan untuk kayak gitu. Oke. Aspirasinya dari pusat, daerah, tingkat 1, tingkat 2. Nah saya sendiri kurang paham karena waktu itu ada apa dari aspirasi dari apa Sambong gitu. Ya, akhirnya berubahlah dari kios-kios. Artinya ada lokasi pedagang juga kan. Nah yang jadi temuan kita di lapangan Pak Sekdes bahwa kios-kios yang hari ini berdiri itu kan pertama itu ada dalam tanda petik ada informasi bahwa ketika akan dikontrakkan ini sampai nilainya yang fantasi nominalnya sampai puluhan juta. Nah makanya kita harus jelas dulu kepemilikan kios ini sebenarnya apakah ini bangunan milik desa, apakah status para pedagang di sana itu hak guna usaha, ya diberikan hak guna usaha saja, apakah hak guna bangunannya atau diberikan hak apa. Jadi seolah-olah jangan sampai terkesan begini bahwa kios ini milik saya. Nah, ketika misalkan ada yang mau kontrak ataupun ada yang mau dengan harga fantastis dengan nilai puluhan juta, maka silakan gitu, kontrak misalkan beberapa puluh juta. Padahal kewenangan pengelolaan serta penguasaannya itu kan milik desa. Bangunan segala tanah yang berdiri, segala bangunan yang berdiri di atas tanah desa itu wajib merupakan milik desa dan menjadi aset desa. Nah, pertanyaannya kan para pengelola kios, pemilik kios dengan seenaknya gitu kan menarikkan gitu kan harga atas kios ketika mau yang kontrak ataupun yang mau dipindah tangankan ya dalam tanda petik seperti itu. Nah itu mohon menjadi atensi bagi pemerintah desa untuk ditertibkan siapa pemilik kios gitu ya, hak yang diberikannya apa gitu kan ya, tanggung jawabnya juga seperti apa gitu. Jadi supaya tidak terjadi
seolah-olah itu adalah milik permanen turun temurun gitu ya, yang diwariskan dari orang tua ke ahli warisnya dan keturunannya itu. Nah, selanjutnya mungkin tadi yang saya tambahkan ya. Nah, jadi sepanjang ini juga memang desa kurang begitu kontrol gitu ya. Saya sudah melayangkan ke orang yang ditunjuk ya. Jadi orang yang ditunjuk ini hanya mantuan istilahnya, Pak Teddy ya. Sejak waktu itu tolong ini format daftar jumlah pedagang baik kios maupun yang di luar kios yang berpindah-pindah yang kami mantau tiap malam sampai sekarang pun tidak diberikan. Tapi kami nanti juga akan turun merespon langsung ke kami ya jelaskan. Nah, betul. Selanjutnya kan bahwasanya memang dari desa pun tidak ada istilah beda kalau dengan pasar Pak dulu ada komitmen dan ada pesan pakai termasuk jumlah foto pedagang siapa. Kalau yang ini nggak ada, tidak ada kontrak, tidak ada apa, jadi jual di bawah tangan atau gimana gitu, jadi tidak ada informasi ke sini. Soalnya begini, yang terjadi di lapangan, kita ini warga masyarakat Desa Sukapura, ada pelaku usaha yang justru gitu ya, sekarang itu kehilangan pekerjaan. Kalau seandainya kios-kios tersebut diberdayakan gitu ya kepada masyarakat di lingkungan, insya Allah kios tersebut akan hidup dan bisa menjadi sumber penghasilan, pendapatan ekonomi bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Pertanyaannya sekali lagi, di kios-kios tersebut itu ada warga yang non Sukapura, bukan warga Sukapura, tapi memiliki kios sampai 2 sampai 3. Nah, itu informasi yang keterangan yang kita dapatkan. Nah, jadi saya bertanya, kenapa kepemilikan kios ini tanpa status yang jelas gitu kan, seolah-olah diklaim oleh orang di luar warga Sukapura. Padahal warga Sukapura banyak yang ingin usaha gitu kan, tapi tidak punya tempat, tidak punya aset untuk berdagang gitu. Nah, itu permasalahannya itu ada warga Sukapura yang mengklaim 2 sampai 3 kios lah gitu ya di alun-alun Sukaraja. Nah, makanya kenapa kita bertanya, dasarnya ini apa? Apakah diberikan status hak guna usaha, hak guna bangunan, atau pengelolaannya seperti apa? Berarti secara administratif mereka tidak memiliki dokumen apapun terkait kepemilikan kios itu. Masih nggak punya. Nah, itu harus dicatat gitu kan. Nah, selanjutnya berikutnya masuk ke poin kedua terkait dengan retribusi. Terkait dengan retribusi yang dikelola oleh pemerintah desa. Sebelum ke sana ada yang terlewat terkait dengan isu ada kontrak dengan pihak ketiga, dalam hal ini oleh isu. Apakah itu benar atau tidak? Gitu ya. Ini yang sebenarnya kita ketahui gitu ya. Bukan kontrak. Jadi disub itu karena menggunakan terminal. Dulu gini istilahnya, dulu pakai portal kalau yang masuk ke sini, atau yang lewat itu pakai ya. Nah, karena dengan mungkin pertimbangan berbagai hal di disub, senang ada yang uangnya ngasih ke supir tapi kasih sertifikat, jadi tidak terorganisasi enak itu sesuai pokoknya mah di kontrak itu sekian target si petugas yang di lapangan nah ya yang begitu ya, pada akhirnya menggunakanlah terminal tersebut ya. Nah, terminal tersebut ada retribusi dari disub per tahun. Nah, per tahun dari disub 15 juta potong pajak bersihnya 13 juta gitu. Nah, itu pun bentuknya transfer, tidak bisa karena langsung terpikirkan. Ya, disubnya itu tidak langsung ditaikkan sekali. Jadi kontrak dengan pihak disub itu bukan kontrak terkait dengan status wilayah. Nah, terminal yang di tengah sama yang itu dengan disub itu. Jadi parkiran itu maksudnya dari disub yang disadarkan motor sepeda. Kita mah terlihat di keharusan. Tahun berapa itu Pak Sekres? Itu sejak waktu terminal awal terminal belum pernah terminal. Ya, iya ada tanah itu. Jadi ada data di desa.
di desa kita hanya tahu ceritanya seperti itu kan. Ada kontrak nggak tadi? Saya sendiri waktu itu. Bapak tadi bilang ada kontrak sama Tisub. Oh, Berarti ada datanya kan? kalau Mulainya dari kontrak kapan? yang di Suma, apa MOU-nya masih tidak ada. Jadi hanya di Sum langsung memberikan untuk sebagai kalau ini mah dana bagi hasil gitu, DBA. Dana bagi hasil. Jadi tidak kontrak harus sekian dana bagi hasil. Berarti per tahun anggaran Disub mengalokasikan dan membayar kepada kas desa itu sebanyak tadi 15 juta dipotong PPN dan PPN sebanyak 15 juta. Nah, berarti per tahun anggaran dari transfer pemerintah daerah diwakili oleh leading sektornya Disub, setiap tahun ada pemasukan dari Disub. Ada. Nah, cuma tanpa disertai kontrak. Tanpa disertai kontrak itu sifatnya DBH dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Ya. Nah, itu juga yang menjadi keresahan kita juga ya dari masyarakat dan pelaku usaha bahwa kalau misalkan ada inisiatif dari pemerintah desa, prakarsanya dari masyarakat, bagaimana kalau pengelolaan untuk wilayah parkiran tersebut diambil kembali menjadi aset desa? Ya, itu lebih efektif dan itu juga lebih ada kebijakan anggaran ya dari sisi itu. Karena saya yakin di Sub juga itu ya ketika kita minta untuk pemutusan kontrak itu apalagi tanpa disertai berkas dan dokumen itu pemerintah daerah pasti ditunggu karena untuk sepenuhnya diberikan kembali pengelolaannya kepada desa Sukapura untuk memperdayakan warga-warga masyarakat yang bisa menjadi tenaga lah parkir dan sebagainya kan memenuhi fasilitas kita juga gitu. Karena saya yakin itu pendapatannya lebih dari 13 juta per tahun kalau untuk pengelolaan parkir di alun-alun. Kalau untuk keuntungan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh desa. Nah selanjutnya tadi sudah jelas bahwa kontrak itu tidak disertai dokumen dan pemberkasan. Ya. Nah selanjutnya terkait dengan retribusi, kita masuk ke ranah retribusi. Retribusi yang ditarik oleh pemerintah desa di setiap kios gitu ya, itu sistem dan mekanismenya manajemennya seperti apa, kami masyarakat dan pelaku usaha ingin tahu dan secara regulasi bersandar pada regulasi yang mana. Kata tadi saya sepakat Pak Sekdes bahwa ketika hukum yang paling rendah itu tidak boleh mendahului atau mengesampingkan hukum yang paling atas. Nah artinya segala sesuatu baik itu Polda Perkades atau Perkades itu harus bersandar pada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh bupati. Nah, saya ingin tahu itu manajemennya, pengelolaannya dan regulasinya seperti apa untuk penarikan retribusi. Berkenaan dengan masalah terminal itu tertuang di Perdes nomor 4 tahun 2012 yang saya korek-korek gitu ya. Saya baru kurang lebih 6 bulan ya. Saya hanya sampai pada saya korek-korek dari komputer gitu. Hari koreknya gitu ya. Baru 2 hari koreknya. Jadi korek-korek di komputer gitu. Nah, tahun 2023 ya. Di poin di sumber bunyinya, Perdesnya Mbak bunyinya ya, peraturan dengan kontrak kepada Kabupaten Tasikmalaya nomor 4 tahun 2022 tentang penetapan sumber pendapatan asli desa Sukapura dengan laporan bla 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 pasangnya bla 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 gitu ya. Jadi kita langsung ke inti pokok yang disampaikan ya. Di sini di dalam pungutan yang bersumber dari hasil kekayaan desa, diantaranya sewa gedung balai desa, tanah lapang, terminal dinas perhubungannya, pedagang lokasi terminal, pasar desa, pasar desa, parkir pasar, koridor bawahnya. Jadi kalau bahasa mah cangkangnya rumah nama ayah, tapi namanya pendapatan kadang mencapai target, kadang enggak. Jadi seperti itu. Siap. Dengan apa? Ayo ini yang saya tahu ya. Ya, begini Pak Sekdes, maksud saya bertanya seperti ini karena penarikan tarif iuran per kios ya, kalau itu retribusi lah katakan bukan iuran.
retribusi per kios itu kan sandaran yang paling tinggi ada Perda nomor 1 tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya. Saya punya catatannya bahwa penarikan iuran itu ada ketentuan untuk kios 1.500 per meter persegi. Ya, itu per bulan. Ya, jadi ketika misalkan sekarang saya tanya ke pemilik kios berapa penarikan retribusi, itu 2.000 per kios, gitu ya. Kalau 2.000 per kios dikali 30 hari berarti 60.000, gitu ya. Nah, ini mungkin bagi pemerintah desa ataupun bagi orang-orang yang mampu itu tidak seberapa membayar 2.000 per hari. Cuma pertanyaannya, ketika orang yang memiliki kios dagangannya sepi, gitu kan, yang mungkin 2.000 itu dirasa berat dan besar, apalagi tidak sesuai dengan keadaan. Kalau Perda per meter persegi kemarin saya tanya untuk salah satu contohnya di kios Ayut itu 3 kali 5 meter persegi. Berarti penarikan per bulan itu kalau di kisaran 1.500 meter persegi berarti hampir kena ke 15.000 sampai 17.000 untuk penarikan kios per bulan satu kios. Nah, jadi ini melebihi ketentuan dan melebihi aturan yang diatur di dalam peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, itu yang harus menjadi evaluasi lah mungkin, karena yang tadi sepakat kata Pak Sekdes, Perdes itu tidak boleh mendahului aturan atau regulasi yang ada di atasnya, dalam hal ini Perda nomor 1 tahun 2025. Nah, itu. Kalau untuk Perdesnya berapa tarif yang ditarifkan? Ini Pak Guru dijawab apakah ada penentuan per kios ditarik, silakan Pak. Untuk menarikkan itu desa tidak menentukan, tidak ditentukan. Cuma desa itu minta apa dari Jadi tertarik ini kayaknya pedagang lokasi terminal nilainya per tahun 15 juta. Jadi akan tahu Maksudnya gini Pak, mohon maaf. Kades atau desa nugget nggak yang harus disetorkan ke desa, intinya gitu. ke yang Dari pengelola ke desa harus nggak? enggak Berapa? Jadi di dalam dia kan 15 juta, tapi dia nggak mencapai, hanya setahun sebulan 1 juta dari pengelola. Mohon maaf Pak, dari pihak desa nggak menekan ke si pengelola sebulan harus 1 juta misalkan, nggak ada itu. Nggak ada komitmen atau Nggak ada. Ini banyak Ya, terus dijelasin langsung. Mahal. Jadi, udah ya, sama jadi clear-nya. Sebagai penarik retribusi, ya kan. Dulu dari pihak desa memanggil saya supaya dari pihak desa itu kan mendapatkan PAD, gitu kan, dari terminal, gitu kan. Nah dulu Pak Kuwu terus terang dengan saya membicarakan masalah yang harus dimasuk dari alun-alun Sukaraja itu 17 juta, itu untuk apa? Kan saya tanya dulu kan sama Pak Kuwu, itu untuk apa Pak Kuwu? Gitu kan? Ya itu adalah Pak Kuwu kan menerangkan bahwa penarikan retribusi itu untuk insentif Linmas sama guru agama, gitu kan? Terus saya sama waktu sama Dadan kesini dari warga terminal mungkin keberatan Pak. Saya bilang kalau segitu saya ingin bicara dulu sama warga yang ada di terminal, gitu kan. Nah saya sepakat waktu itu memutuskan sama para pedagang di situ dari hasil rapat, gimana nih kita setuju nggak? Bahkan dulu kan Pak Kuwu itu mintanya 5.000 per kios, gitu kan. Pak Kuwu minta 5.000 per kios, cuma saya tidak menyanggupi. Jangankan 5.000, 2.000 saja saya tidak keberatan, gitu kan. Tapi untuk penarikan retribusi jangan diperuntukkan untuk keperluan insentif Linmas sama guru agama, gitu kan. Minta 17 juta saya tidak menyanggupi juga. Nah saya hasil rapat dengan teman-teman di alun-alun 1.000 per kios itu udah sepakat, gitu kan. Sepakat, ya udah kalau memang begitu saya akhirnya kan langsung mendata
ya kan? Semua para pedagang itu yang satu kios 1.000, yang satu kios setengah 1.500, yang dua kios 2.000. Ini ada bukunya gitu kan. Nah, dihitung-hitung pendapatan segini. Oh, ya udah bisa kita 1 juta per bulan gitu kan. Ya udahlah.